Pak Kadisdik, terima kasih, hatur nuhun. Kemarin kita sudah mencanangkan bahwa Purwakarta juga harus mempunyai super team. Super team ini adalah terdiri dari superhero. Bagaimana kita menjadi superhero di lingkungan kita, baik itu bekerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Maka tentu dengan tekad, dengan komitmen, dan konsisten, mau berkorban, mau bersabar. Ya, kalau tidak mau babak belur dulu, ya jangan jadi superhero. Nah, superhero itu seperti itu. Ya, pahlawan itu akan menjadi yang paling berat, itu pasti. Maka pasti adalah tenang. Ya sekali-kali waktu aya angin topannya tenang naon lah. Kan setiap waktu paling juga pancaroba merenang. Ya, itu karakter saya. Jadi nggak ada karakter keras, merakadawang gitu ya. Atau misalkan yang ininya itu nggak ada. Jadi cocok kalau saya itu hari ini saya menyesuaikan. Seperti itulah harusnya, apalagi di dunia pendidikan menghadapi anak-anak. Tidak dengan kekerasan hati. Anak-anak kita itu butuh, mereka itu kenapa sih tadi Kang Perikus mengatakan, kok ada yang tawuran, ada yang menyeleneh gitu ya, berbeda dengan yang lainnya. Mereka lakukan hanya satu karena mereka butuh diperhatikan. Kok kenapa begitu? Bisa jadi mungkin di keluarganya dia tidak mendapatkan itu. Maka di lingkungan masyarakat dan sekolah dia harus mendapatkan itu. Kalau tidak, berbahaya. Mereka akan semakin tidak terkendali. Nah, kita yang jadi superhero harus bisa mengakomodir itu. Tadi dengan cara mendengar dulu, menyimak dulu, baru kita action, memberikan perhatian dengan kelembutan, gitu ya Bu ya, dengan keteladanan, dengan bahasa yang baik, dengan gestur tubuh yang baik, dengan attitude kita yang baik pula. Saya yakin kita melakukan itu, apakah kita menjadi lemah? Tidak. Saya selama 4 tahun melakukan itu di pemerintah daerah. Gak apa-apa orang menganggap bodoh kita, asal kita jangan bodoh beneran. Gak apa-apa orang menganggap kita tidak tahu dan tidak paham apapun, asal kita tidak seperti itu beneran. Kan kalau orang hanya anggapan menjadi asumsi. Saya memperhatikan kenakalan anak dan remaja di lingkungan kita, entah itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan lembaga pendidikan, itu hanya tidak lain karena mereka membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian. Saya tahu Bapak dan Ibu guru berat, Bu, tong borodi nguruskan anak batur, nguruskan anak sorangan gak nama hese, komodi nguruskan anak tetapi itulah Allah sudah takdirkan kita berada di tempat sekarang ini menjadi tugas dan fungsi kita sebagai pengajar. Hari ini Purwakarta kondusif dengan berbagai badai. Di Pemda, di masyarakat tidak ada demo gitu ya. Tidak ada turun ke jalan karena saya membuka ruang untuk mendengar. Ketika ada Pak Kapolres bilang, "Ambu, ini kayaknya mau ada demo nih, kelompok ini." Baik Pak, saya bukakan pintu Pemda selebar-lebarnya. Daripada demo, mari kita duduk bersama dan saya mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Dengan begitu, bukan mengalah memang tugas kita. Tapi kalau sama-sama markedawang ya pasti akan terjadi bentuk. Anak-anak kita butuh didengarkan. Hanya dengan mendengarkan, Bapak dan Ibu percaya dengan attitude yang baik, dengan bahasa yang baik. Saya pernah mengalami
kadang-kadang ya kita teh heureuy oge ayeuna mah Bu, jadi teu dianggap heureuy. Jadi bahasa kadang canda kita aja menjadi salah tafsir ya. Walaupun berat, saya tahu berat, dan kita teh manusia, betul tidak? Ada capeknya, betul tidak? Tapi tuntutan semakin besar, tantangan semakin berat. Lingkungan sekolah ramah anak tidak mungkin bisa terwujud manakala yang di sekelilingnya tidak menciptakan tempat yang sangat kondusif. Jangan hanya melihat dari satu istilahnya dimensi saja. Misalkan ramah anak itu ya berdasarkan Kemendikbud itu cara indikatornya adalah harus ada ruang bermain, harus ada yang lain dan sebagainya. Itu mah material Bu. Material itu tidak selamanya bisa menyentuh hati dan memberikan kenyamanan. Tetap saja, karena tadi super tim itu dibentuk dari kesamaan. Tapi kalau masih ada gap, tidak mungkin ada super tim. Ibu guru, apakah harus duduk di atas kursi, anak-anaknya di bawah lantai? Apakah bisa sejajaran dengan anak-anak ketika kita berkomunikasi dari hati ke hati gitu ya Bu ya? Saya di Pemda ini melakukan itu dengan para ASN. Saya menyapa Pak Sekda dengan saya menyapa yang PHL yang suka sapu-sapu itu sama. Assalamualaikum Pak Sekda. Terus itu juga, Assalamualaikum Pak. Kumaha Damang, sama. Dari bahasa, dari intonasi, dari gestur tubuh, saya tidak ada membedakan. Ke Pak Sekda, bukan saya merendahkan Pak Sekda, tapi itulah yang harus dibutuhkan dalam sebuah super team. Super team ini akan menjadi kekuatan kita untuk kita bekerja dan menyebarkan kebaikan. Hanya dengan kebaikan itulah semua persoalan akan selesai. Tapi selama hal itu tidak terjadi dan kita hanya melihat dari dimensi material saja, yang ada adalah hanya satu penyelesaian itu, penyerapan anggaran saja. Hasilnya tidak akan efektif. Mari kita berubah. Siap Ibu? Ya. Adik-adik, doakan semakin soleh ya. Mau berhasil, mau jadi bupati mau? Mau jadi Kapolres mau? Mau jadi Pak Sekda mau? Mau jadi Pak Kadistik mau? Satu, hormat terhadap orang tua. Karena silakan baca biografi para tokoh-tokoh nasional yang sudah berhasil mewujudkan mimpinya dan sampai ke puncaknya. Kuncinya adalah hormat terhadap orang tua. Siapa orang tua di sana? Satu adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kita, orang tua di rumah. Dua adalah mereka guru-guru kita, ya, dan para orang tua yang selalu memberikan nasihat dan perhatiannya. Ingat itu kuncinya. Jangan harap bisa berhasil kalau kalian tidak punya etika yang baik terhadap orang tua. Nggak ada itu. Walaupun yang bandel ketika ke orang tua cium tangan, cium kakinya. Ada satu tokoh nasional yang dalam perjalanan hidupnya saya mendengarkan. Beliau tidak mau belajar. Wah, pokoknya mah Pak Kadistik di jalanan. Dia pasti tawuran dengan anak-anak dan lain sebagainya. Singkat cerita, orang tuanya guru SD, tapi di Jakarta. Ini cerita tokoh nasional. Saya tidak akan menyebut nama, tapi Pak Kapolres tahu beliau. Suatu hari ibunya sudah akhirnya di samping rumahnya itu ada masjid. Di situ ada guru ngajinya. Nah, terus berkomunikasilah orang tua. Makanya sangat penting antara guru dengan orang tua ada komunikasi ya Bu ya. Orang tuanya berbicara, Pak Ustadz, ini saya sudah ampun deh. Abang ini tiap harinya berantem saja sama teman-teman seusianya. Mending teman-teman seusianya ini lebih besar. Dia pengen disebutnya
apa tuh jagoan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.